Halo guys, kembali lagi bersama Agus Hima Dharma YouTube channel di sini. Nah, di konten kali ini saya mau cerita pengalaman saya bertemu seorang calon nasabah nih guys. Sebut saja inisialnya calon nasabah ini B ya. Nah, sejak kurang lebih setahun yang lalu saya pernah memberikan solusi kepada beliau mengenai pentingnya saat ini memiliki manfaat asuransi santunan kondisi kritis kepada beliau. Tetapi pada waktu itu beliau menolaknya guys, karena merasa rugi membayar premi asuransi menurut beliau. Tetapi setelah saya menjelaskan akan pentingnya dan dari mana sisi ruginya jika menurut beliau membayar asuransi itu rugi dan sebagainya, akhirnya beliau setuju juga nih guys untuk mengajukan uang pertolongan kondisi kritis di perusahaan asuransi guys. Ya, akan tetapi guys, dikarenakan uang pertolongan beliau yang saya ajukan sudah sesuai dengan gaya hidup beliau, ya, maka uang pertolongan yang diajukan senilai 2 miliar rupiah guys. Sehingga beliau dimintakan melakukan medical terlebih dahulu oleh perusahaan asuransi sebelum pengajuannya disetujui guys. Dan saya pun langsung menginfokan kepada beliau bahwa harus dilakukan medical yang dimintakan oleh perusahaan. Namun guys, setelah saya menjelaskan kepada beliau dan beliau menolaknya guys untuk di medical dengan alasan beliau takut di medical. Lalu saya menanyakan kepada beliau, loh, kenapa? Takut kenapa? Di medical takut gitu loh. Terus inisial B ini ya menjawab, takut malah jadi kepikiran katanya kalau ketahuan ada penyakitnya. Bingung nggak guys? Di medical malah takut kepikiran dia ada penyakit, justru malah bagus kan guys? Lalu saya menjawab, bagus malah kalau ketahuan. Ada yang tidak bagus, jadi lebih baik ketahuan sekarang daripada sudah terlambat di kemudian nanti, saya bilang begitu. Toh kan biaya medicalnya masih ditanggung oleh perusahaan asuransi jika baru pengajuan kan guys. Tetapi setelah beliau memutuskan untuk membatalkan guys pengajuan asuransi dikarenakan tidak mau untuk dilakukan medical di laboratorium yang diminta guys oleh perusahaan asuransi, maka pada saat itu beliau tidak menjadi nasabah perusahaan asuransi dan termasuk menjadi nasabah saya guys. Ya, beliau tidak ada perlindungan finansial sama sekali guys jadinya. Setelah berjalan kurang lebih setahun, tepatnya pada bulan Juni, bulan ini guys, di 2022, kemarin beliau menelepon kepada saya dan memberi info kepada saya kalau beliau sekarang sedang mengidap kanker paru stadium lanjut guys. Dan beliau ini sudah mengatakan kepada saya membiayai pengobatannya di rumah sakit saat ini sudah mencapai 348 juta rupiah guys. Dan itu masih berlanjut hingga saat ini guys. Sementara biaya hidup masih harus berlanjut karena beliau masih membiayai 2 anak laki-laki dan 1 perempuan dan istrinya yang sebagai ibu rumah tangga guys. Nggak kerja guys. Ibu rumah tangga berarti nggak kerja guys. Berarti tumpuan pencari nafkah utamanya ya beliau, si B ini. Beliau mengungkapkan perasaan penyesalan yang sangat mendalam kepada saya. Saat setahun yang lalu, beliau pernah menolak untuk mengambil keputusan untuk medical di pengajuan asuransi kondisi kritis yang pernah saya tawarkan kepada beliau guys. Sekarang toko materialnya sementara ditutup dikarenakan beliau sendiri yang menghandle langsung toko tersebut. Dan beliau berencana untuk menjual toko material beserta isinya dijual untuk membiayai perawatan dan pengobatan lanjutan yang sangat tinggi di rumah sakit tersebut guys. Jadi guys, makna dari kisah nyata saya ini harap menjadi perhatian untuk kalian semua ya guys. Bahwa jangan pernah menganggap remeh kesehatan diri sendiri. Dan jangan pernah menganggap remeh akan pentingnya perlindungan finansial dengan cara berasuransi untuk diri sendiri guys. Dan jangan pernah merasa takut untuk melakukan medical oleh karena ada perasaan takut menjadi kepikiran dan sebagainya. Justru bagus
Jika di medical hasilnya ketahuan ada penyakit, jadi masih bisa tertolong. Jadi bisa mereview lagi. Ya, apa yang harus pantang, guys. Ya. Sebelum penyakit tersebut semakin lama, semakin parah, guys. Karena jika sudah parah, seberapapun teman-teman memiliki uang banyak, ya, mau uang banyak kek, ya, pasti akan habis, guys. Atau teman-teman sultan deh, duitnya nggak akan habis-habis meskipun nggak perlu asuransi. Tapi setidaknya tetap aja berkurang kan, guys, dari total kekayaan yang awalnya. Jadi membeli asuransi pada saat teman-teman sehat, bukan pada saat teman-teman sudah sakit baru membeli asuransi. Sudah terlambat, guys. Belilah asuransi di saat Anda tidak membutuhkannya, guys. Karena di saat Anda membutuhkannya, Anda sudah tidak dapat membeli asuransi. Saya Agus, demikian kisah nyata yang saya alami. Semoga bermanfaat ya guys untuk kalian semua. Seperti biasa ya guys, jika teman-teman baru menonton video ini, silakan di-subscribe, aktifkan tombol loncengnya, supaya teman-teman ternotifikasi update-update terbaru dari konten saya ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temanmu, ya guys, supaya menjadi kebaikan untuk semua orang. Bye guys, sampai jumpa di video selanjutnya.